Teman-teman, selamat datang di channel Cerita sama Prala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, cerita kali ini datangnya dari Semarang. Ya, ibu kota Jawa Tengah. Tepatnya dari Tania dan dua orang temannya yang sedang pulang kerja dari kota Jepara, yang hendak pulang ke kota Jepara. Saat itu sekitar jam 8 malam, dan saat mereka memasuki gerbang tol, Agus bilang ke dua temannya, cuy, pada lapar nggak? Tadi belum makan nasi loh. Dan Andri bilang, lu, kamu mah lapar terus, Gus. Nggak apa-apa lah, Rit. Lagi pula dari tadi Agus kan yang jalan bolak-balik mulu, tegas Tania. Ya, aku lelah cuy. Kada tadi kalau di total jalan kaki dari Cililitan mah ke Monas. Kamu mah nyetir doang, Rit. Enak. Ya udah, kata Andri. Dengan rekekan Agus, akhirnya mereka memutuskan untuk makan di sebuah warung soto yang kira-kira nggak jauh dari tempat mereka sekarang. Ya, sekitar 500 meteran lah. Soto. Mantep nih, malam-malam makan soto. Ntar aku yang bakal habisin 5 mangkuk ya. Kalian lihat aja. Hehehe. Tentang Agus kepada Andri dan Tania. Warung soto Suyarsono. Kayaknya terkenal tuh, sering masuk TV acara kulineran gitu, kata Tania. Dan tidak berapa lama kemudian akhirnya mereka sampai di warung yang mereka tuju. Wah, restorannya jam segini aja masih rame banget ya. Ya udah, buruan deh, Tania. Kalau aku sih lebih ragu-ragu kita nggak dapat tempat duduk atau enggak. Tuh lihat, penuh banget. Mau duduk di mana kita? Tukas Andri. Bahkan warung soto tersebut masih ramai. Walaupun sudah jam 11-an lewat. Ya, walaupun sebagian besar pelanggannya ini bapak-bapak. Dan setelah mereka mendapatkan tempat duduk, tanpa basa-basi mereka langsung memesan makanan yang tersedia di menu. Tania dan Andri pun segera memesan makanan yang mereka mau. Wih, menunya lengkap banget, mantap nih, ujar Tania. Aku soto ayam campur aja, jangan pakai micin. Minumannya teh aja ya, kata Andri kepada pelayan. Dan di sini keadaannya Agus, dia nggak pesan makanan sama sekali. Kayaknya aku nggak pesan apa-apa aja deh. Kedua temannya sontak panik dan kaget. Kan kamu yang ngajak ke sini. Tadinya lapar. Gimana sih? Tukas Andri. Bahkan Agus ini yang bilang dari tadi dalam perjalanan dia ini lapar. Dan saat makanannya tiba, Tania dan Andri sangat lahap memakannya. Agus kelihatannya nggak tertarik sama sekali. Kamu beneran kakak makan, Gus? Sampai sate-satean aja dianggurin. Kenapa sih? Ujar Tania. Iya, aneh nih si Agus. Setelah selesai makan, Tania ingin pergi ke toilet. Oh iya, Rit, sekalian bayar dulu ya ke kasir aja ya sebelum balik. Aku mau ke toilet dulu. Siap, bos, ujar Andri. Namun saat Tania berada di toilet, pengguna toiletnya sangat banyak dan ramai. Dan karena terburu-buru, akhirnya Tania menanyakan kepada seorang pelayan. Permisi mbak, itu toiletnya kan penuh banget. Kira-kira ada toilet lain nggak ya? Ada kak. Dari sini kakak lurus aja. Lewat pintu dapur, jalan terus sampai halaman belakang. Di situ nanti ada toilet karyawan kak. Dan Tania pun mulai menyelusuri ruangan dapur tersebut. Ah, ini dia ujung lorongnya. Ada dua pintu. Yang mana ya toiletnya? Namun Tania sangat merasa ragu-ragu karena di ruangan ini semuanya terasa gelap. Dia bahkan sempat kebingungan dalam mencari toilet tersebut. Akhirnya Tania membuka salah satu pintu yang ada di ruangan tersebut. Hah? Tania hanya bisa terkejut dan kebingungan karena ruangan ini besar dan gelap. Bahkan Tania juga mencium bau-bau busuk di dalam ruangan tersebut. Dan yang tak kalah mengejutkan, Tania melihat ada sebuah sosok yang tergeletak di lantai ruangan tersebut. Betapa terkejutnya Tania karena yang pas dia dekati, sosok tersebut adalah orang dan tubuhnya sangat kurus, bahkan sampai ada bagian tubuhnya yang busuk. Tania sangat panik dan ketakutan. Astaga, astaga, apa-apaan itu? Tempat ini tidak beres. Dan Tania pun segera bergegas berlari menuju kedua rekannya. Dan saat sampai kedua temannya merasa sangat aneh karena Tania kembali dengan rasa ketakutan yang amat dalam. Padahal menurut Andri tadi Tania terlihat baik-baik saja. Dan saat perjalanan Tania pun menceritakan apa yang dialaminya. Oh, oh, orang yang ada dalam ruangan itu seperti dibiarkan begitu saja. Tiba-tiba Agus berkata, rumah makan soto tadi pakai pesugihan sebagai penglaris. Pesugihan, ujar Andri dengan kebingungan. Agus pun menceritakan.
jika warung tersebut memakai pesugihan. Mungkin orang yang dilihat Tania tadi adalah orang tumbalnya. Dan kalian tahu kan, kalau aku itu bisa melihat makhluk-makhluk kayak gitu. Sebenarnya potong Agus. Sebenarnya kenapa Agus nggak pesan makanan dari tadi? Dia melihat sosok pocong di dekat gerobak soto tersebut yang sedang meludahi soto-soto pesanan para pelanggan. Dan di situ posisinya Agus udah mau bilang ke dua rekannya, tapi sosok pocong tersebut menunjukkan tatapan yang sangat tajam kepada Agus, seakan memberi peringatan jika Agus ini berani berbuat macam-macam. Dan Agus hanya bisa meminta maaf kepada kedua. Hah? Ujar kedua rekannya yang sangat shock dan terkejut. Agus hanya bisa meminta maaf karena dia tidak berani dengan sosok pocong tersebut. Kita lapor aja ya ke polisi, ujar Tania. Tapi Andri bilang gitu, itu bukan urusan mereka. Dan di saat kedua orang ini berdebat, Agus hanya bisa diam karena dia takut dengan sosok pocong yang mengancamnya tadi. Akhirnya Agus menyetujui ujar Andri agar tidak ikut campur dengan pesugihan soto tersebut. Ya, walaupun korban nyawa. Karena menurutnya jika mereka ikut campur, mereka akan kena masalah yang lebih besar lagi. Dan Andri hanya menyarankan agar mereka lebih hati-hati dalam memilih tempat makan. Nah, sampai situ dulu ya, teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.